Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gua Kapten Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua membahas apa hari ini, ada pembahasannya itu YouTube akan ditutup. Ya judulnya seperti itu ya. Jadi ya mungkin beberapa temen juga ya, mungkin dari teman-teman semua udah ada yang menyimak, ada juga mungkin yang belum ya. Mungkin kalau para kreator mungkin udah beberapa yang membahas hal ini ya, tentang channel dari Kasih Solusi itu. Jadi Deddy Corbuzier itu ngedatengin channel tersebut, memang diundang ya, dan udah lama ngundangnya, dan dia juga baru datang gitu kan. Tentunya ada maksud ya, Deddy Corbuzier datang ke channel yang kecil gitu ya. Dia ya lumayan sih, udah 750 ribuan subscriber ya, dan juga itu apa namanya dah, podcast juga gitu, channel podcast, dan memang bagus ya, berpotensi, dan ya mungkin bisa kerjasama nanti. Jadi intinya adalah dia tuh mau kerjasama mungkin Deddy Corbuzier untuk dapat berapa persen atau berapa persen untuk kerjasama untuk hak milik lah, kayak gitu ya. Jadi seperti itu tujuannya, dan pembahasannya memang daging semua. Jadi gue sih berharapnya teman-teman nyimak tuh untuk yang di Deddy Corbuzier bersama Kasih Solusi itu, karena ya gue juga akan bahas di sini beberapa poin-poinnya ya, beberapa poin-poinnya yang dibahas di situ gitu. Salah satunya itu apa ya, jadi membahas tentang keuntungan juga ya, keuntungan apa, digital gitu. Digital itu kayak kita gini, YouTube ya, digital YouTube, dan juga analog ya. Analog di sini kayak TV segala macam gitu ya. Jadi ya gue lebih gampang ibaratkan, langsung bahasanya TV aja ya teman-teman. Jadi TV itu kan udah beralih juga ke digital, jadi dia keuntungannya dua gitu. Dan di situ dibahas bahwasanya yang digital nggak punya analog atau nggak punya TV gitu kan. Tentunya di TV ini keuntungannya dua gitu, ada di digital juga dia udah beralih, terus juga ada di analog atau di TV ya gitu. Jadi dia iklannya kan dapat dua gitu, dan keuntungannya juga dapat dua. Jadi masalahnya apa gitu, masalahnya di sini yang seperti judulnya gitu, gimana kalau misalkan platform YouTube itu ditutup kayak gitu kan. Apa tanggapannya gitu kan dari Deddy Corbuzier tuh seperti apa kayak gitu. Dan inti dari yang dia bilang adalah ya, dia nggak masalah kalau misalkan YouTube ditutup platformnya ya, platformnya itu ditutup nggak masalah gitu. Karena apa? Karena yang namanya satu platform ditutup pasti ada platform lain yang akan muncul, dia bilang kayak gitu kan. Kita bisa kemana aja gitu beralih, jadi mengikuti perkembangan gitu. Terus masalah apa lagi? Masalah misalkan pemerintah misalkan mau nutup gitu kan platform-platform, dibilang juga nggak masalah gitu, masih bisa. Karena dia bilang kalau misalkan nih pemerintah nutup Instagram, TikTok, terus juga nutup YouTube gitu kan, artinya gitu pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan platform gitu kan. Seperti gimana, seperti di Cina, dibilang kayak Deddy Corbuzier. Jadi Cina juga akan membuka ya, atau membuat platformnya sendiri kayak gitu. Dan juga bisa juga kan melarang untuk ya platform lain masuk kayak gitu. Contohnya mungkin kayak di Arab Saudi sudah tidak boleh menggunakan WhatsApp gitu. Jadi bisa juga cuman chatnya itu cuman via Instagram kayak gitu. Ada negara-negara yang memang melarang sosial media kayak gitu. Dan ya itu bisa aja terjadi di Indonesia. Yang di sini inti dari pembicaraan ini adalah yang dari Corbuzier maksud adalah misalkan kalau misalkan ada masalah teknis kayak gitu, itu nggak masalah. Yang jadi masalah aturannya gitu. Aturan seperti apa bang? Aturannya nih misalkan ya di YouTube misalkan boleh ada gitu kan, misalkan, tapi misalkan yang boleh berkreator atau berkreasi itu hanya orang-orang tertentu gitu. Itu kan membatasi kita misalkan sebagai YouTuber pemula gitu. Jadi orang yang pemula ya jadinya nggak berhak masuk kayak gitu. Itu kan kendala. Jadi yang jadi kendala adalah eh kalau aturan atau misalkan platform itu ditutup, nggak masalah, orang bisa beralih ke tempat lain. Yang penting yang jangan
sentuh adalah kreatornya gitu. Kreatornya ya tetap boleh berkreator, boleh berkreasi. Kalau misalkan yang kreatornya dicekal, kalau nggak bisa eh, apa menyalurkan karyanya segala macam gitu, untuk kita nih orang-orang yang baru terjun gitu kan di dunia digital, itu yang jadi masalah. Itu gue setuju banget apa kata Deddy Corbuzier gitu. Jadi kalau teman-teman nonton di video itu pokoknya itu daging banget ya teman-teman, ilmunya tuh banyak lah gitu kan. Dan tentunya Deddy Corbuzier datang ke situ juga bukan berarti nggak ada maksud, jadi memang dia ada mau bermaksud untuk kerjasama juga dengan kasih solusi ya gitu, untuk mungkin ya apa ya, dia jatuhnya pengen juga membesarkan channel itu dengan hak milik gitu ya. Jadi sharing pendapatan lah kayak gitu. Jadi dikasih tahu pendapatan dia juga berapa, teman disensor ya teman-teman. Jadi di situ tuh ya ada kepintaran lah bisnis dari Corbusier ya, bisnis bisnis digital ibarat kayak gitu. Jadi intinya itu kalau misalkan nih jelek-jeleknya misalkan YouTube ditutup buat kita kreator nih yang pemula, di situ juga Deddy Corbuzier bilangin memang ya beruntung bagi orang-orang yang memiliki personal branding ya. Jadi kalau kita udah punya personal branding mau dimanapun platformnya, kita uh, misalkan ke TikTok ataupun di Instagram ataupun di sosial manapun yang menguntungkan gitu kan, yang bisa kita dapat cuan, kalau personal branding udah bagus ya tentunya sangat menguntungkan gitu, dan nggak masalah platform manapun tutup gitu kan. Jadi ya gua rasa sih kalau kita bisa, yang penting kita bisa berkarya dan kita nggak dicekal untuk kita yang namanya kreator-kreator baru, apapun platformnya, dimanapun meskipun misalkan tutup YouTube tutup atau gimana, itu sebenarnya nggak masalah buat kita, yang penting kita masih boleh berkarya gitu dimanapun. Jangan sampai misalkan pemerintah atau apa ya melarang kita gitu. Andai pun dilarang misalkan kayak gitu kan, ya tentunya ada opsi gitu kan, opsi untuk kita. Kenapa yang Deddy Corbuzier bilang gitu kan, YouTube itu ditutup dia nggak masalah, itu kan global dia bilang kan, yang terkena bukan diri dia gitu kan. Maksudnya bukan diri dia aja tapi untuk semuanya, yang analog atau TV pun kena, karena dia kan ngambil keuntungan juga dari digital. Jadi semuanya secara menyeluruh kena, dan tentunya kita bisa move on di platform lain gitu. Jadi nggak masalah satu platform tutup, yang penting kita bisa pindah ke platform lain. Yang dicekal itu jangan sampai kreatornya kayak gitu. Dan gue setuju banget sih. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin kalau misalkan satu platform tutup dan kita bisa pindah ke platform lainnya. Yang penting kita sebagai kreator jangan dibatasi gitu untuk berkarya gitu, kayak gitu. Itu inti dari pembicaraannya kayak gitu. Oke, segitu ya video dari gue, semoga ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang mau nonton dikasih solusi tuh di channel, nonton aja untuk lebih lengkapnya ya. Ini kan penyampaian dari gue aja, gue cuman ngasih poin-poinnya pembicaraannya sedikit gitu ya, kayak gitu. Dan apa ya, kalau misalkan teman-teman nonton itu tapi siap mikir ya, jangan kalau lagi apa ya pokoknya gue pas nonton itu otomatis gue tercengang gitu dengan kata-kata, memang oh bener juga ya, bener juga, pasti gue bilang kayak gitu. Jadi gue bisa tuh memang sangat di situ apa ya, banyak kata-kata yang kritis dan serius ya, walaupun dia nyantai gitu. Dan gue rasa itu daging banget, jarang-jarang banget dari gue bisa kan nih ngomongin YouTube gitu kan, dan di situ dia ngomongin tentang YouTube gitu, dan gue rasa teman-teman tuh wajib simak ya. Oke, segitu ya video dari gue, semoga teman-teman mau nyimak juga untuk hal itu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, yang pasti di sini tutup atau enggaknya YouTube, yang penting kita bisa tetap berkarya di manapun platformnya. Segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.